بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih ngembang kita kekuatan untuk menuntut ilmu, karena ilmu atau menuntut ilmu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tamudaang langkah tak untuk menempuh ilmu tersebut, untuk bersabar menuntut ilmu, tentunya ini adalah kemudahan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai surganya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala antik ta tolong di dalam menunaikan kewajiban-kewajiban terhadapnya. Karena sekali lagi tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala maka sulit, bahkan yakna baulik tak untuk melakukan ketaatan tersebut. Ketaatan dalam artian yaitu menunaikan ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, becat atau lambat nata ingat timba Allah Subhanahu wa taala nenek tergantung lekan pertolongan lekan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ketika melakukan kesalahan langsung ingat. Arak papa ketika nanggawe kekeliruan perlu diingetin, perlu tegur. Arak endah di antara kita manusia nenek tegur mesti tetap tidak mendengarkan. Rahimani wa rahimakumullah. Jadinya saranta untuk mensyukuri ahlapuna kemudahan Allah Subhanahu wa taala, baik berupa kemudahan waktu, kemudahan untuk ibadah, serta karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk materi, harus tak selalu ingat untuk bersyukur. Harus tak selalu ingat untuk bersyukur. Kaah kali tak jauh lekan syukur tersebut, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saranta berterima kasih, ingat bahwasana ahlapuna nikmat nenek lekan Allah
wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, tidaklah satu nikmat yang kalian dapatkan ahlapuk nanono olehkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menuntut penghambaan nono hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang mulia ngajar kita zikir, ngajar kita zikir wirid setelah salat subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajar kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, Allahumma ya Allah, a'inni, bantulah aku, tolong dah kaji, ala dzikrika, di dalam mengingatmu. Ya, karena yakna serta merta kita becat ingatno, keseringan lupa dah. Wa syukrika, ya, bersyukur kepadamu, berzikir kepada Allah, berikutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah wa husni ibadatika, dan baiknya ibadah kepadamu, yaitu ibadah yang sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya tersenantiasa memperbanyak salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa bersabar di atas sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Lanjutan pengajian ta di dalam beberapa faedah dalam kitab tauhid, sampai tapin bab yang berikutnya, yaitu babun ma jaa fi ruqa wa at-tamaim. Bab berkaitan dengan ruqiyah wa at-tamaim. Tamimah, apa arti tamimah? Ya, apa arti tamimah? Apa? Tamimah mara azimat, ya, ataupun dengan kepercayaan adanya benda yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه، di dalam Sahih Bukhari dari Abi Bashir, dari Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, seorang Ansar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Wahidan angkatin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Fa arsala rasulan, maka ia mengutus seorang rasul atau seorang utusan. Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin au qiladatun illa quti'at, supaya kakna arak masih bergantung atau diikatkan, ditinggalkan tali busur, ya, pin apa, belong onta, marak nang kanum pinang kerotok, lalu kerotok kumbe ke kakek pe langsung, ya. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut?
karena adanya keyakinan. Ya, arakna keyakinan bahwasana ikatan tali tersebut untuk menolak kemudaratan bagi binatang no. Lagu munna biasa-biasa saja biar nak kumbe-kumbe insyaallah. Yang bermasalah adalah arakna keyakinan. Jadinya di sini arak masih bergantung na munna ilang atau yakna arak ikatan tali dan sejenis nanopin belong binatang no, maka akan mudarat. Ketika ada mudarat akan mengenainya. Munna ara entaliang maka akan menolak kemudaratan. Nenek Nabi sallallahu alaihi wasallam nyuruh petuk. Ya, lagu nang kajak Ustaz nenek ambok ta nalin ya arak kerotok na sampai apa nandayang antik ta tuang getong-gete ya na kumbe-kumbe atau nandayang sampinta ini sampai amak fulan nenek fulan tidak apa-apa. I bermasalah adalah arakna keyakinan i'tiqad bahwasana dengan arakna ikatan sejenis tali busur atau yang semisalnya nonogin bau akan mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan. Munasabatul bab li kitab at-tauhid annahu istimrarun fi dhikr al-ashya' allati takhullu bi aqidati at-tauhid min ar-ruqa wat-tama'im asy-syirkiyah. Kaitannya dengan bab tauhid adalah bahwasana dalam bab nenek disebutkan sesuatu yang takhullu bi aqidati at-tauhid, igin nyedang aqidah tauhid yang akan merusak tauhid tiba Allah subhanahu wa ta'ala minar ruqa, dari jejampian jejampi kanggo ya nalapuna haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirkun. Ya na kumbe-kumbe tapi jampi selama tidak ada unsur kesyirikan. Silakan arak doa-doa ruqyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan pakai itu. Ya, muntabakat bismillah biturbati ardina. Bismillah turbati ardina biriqi ba'dina tushfa mariduna atau yushfa mariduna biidzni rabbina. Bismillah dengan nama Allah. Kemudian dengan tanah rik nono tuji sebagian kami dengan izin Allah nenek nyembuhang bakat dengan izin Allah ini pakai ya. Atau muntan sengat mensuruh ita muntan sengat binatang yang berbisa ambil air campur sia bismillah oles, itu yang disuruh ya. Carina ruqyah nono kanggo selama ya nara unsur kesyirikan. Dan doa-doa yang digunakan adalah doa-doa yang dipahami, doa-doa yang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang dipakai untuk meruqyah. Kemudian
المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في بعض أسفاره من ينادي في الناس بإزالة القلائد التي في رقاب الإبل التي يراد بها دفع العين ودفع الآفات. Di sini beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar tersebut, beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh seseorang untuk mengumumkan kepada orang lain, timba manusia, bahwasanya mengikat atau menggantungkan benda sejenis tali busur ataupun tali yang lainnya, karena untuk menolak ain. Apa menolak ain? Yaitu penyakit yang ditimbulkan oleh mata yang jahat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal ainu haqqun. Penyakit ain nono ara. Mbe gambaranna penyakit ain. Yaitu ada yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan arakna penyakit ain nono beberapa atau sebagian lekan hambanya memiliki ain, penyakit ain. Yakna bau senang lalu, yakna bau gedak lalu. Ya. Lapuk nana pelih. Makanya di sini ketika ta bengak arak batur ta berdua kendaraan, pejak di luar biasa, onya. Apalagi kita gedek hidapna doang. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayai jak dengar kenikmatan didapatkan oleh seorang atau saudaranya muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, falyubarrik lahu fi, maka hendaknya doa yang atau lokang keberkahan timba Allah. Ya tak kasupang je. Abang kata, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngembang keberkahan pin harta pin ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngembang keberkahan pin keluarga ampe. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngembang keberkahan pin harta ampe. Lagu terkadang ita berdua barang baru no njulin batur ya po teran nagin ngasupang itu. Juluan ita nekang lek ta sendiri. Ya, juluan nita. Rahimani wa rahimakumullah. Jadinya ketika membeli kendaraan dan bahkan ketika menikah, apa doa anta? Ketika membeli kendaraan atau memiliki kendaraan baru, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajar kita doa, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma fihi wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma fihi, atau Allahumma inni a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarr, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, kula aku kebagusan, kebaikan lekan kendaraan nenek. Ya. Ataupun kebaikan yang ada padanya. Dan aku juga berlindung lekan keburukan dan keburukan yang dengannya diciptakan. Nenek talokang letah. Untuk apa? Menghindarkan diri lekan kemudaratan yang ditimbulkan oleh ain tersebut. Sebenarnya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tak cukupang letah lekan apa je iwah ngajar dari tali Rasul sallallahu alaihi wasallam wah terjaga lapukna kendaraan tah
harta anta, keluarga anta, anak kawan anta. Ketika tak kerembeng, papuk-papuk keseringan kerembeng no, ngasupang punda doang, enges, gagah, Raden. Coba ketika tak kerembeng, ya, dan bahkan ketika ya tiba-tiba bebek nenek langsung panas. Hati-hati, bisa jadi ita ibu dua empu atau ibu dia anak, ibu dia penyakit ain no. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menggendong cucunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "U'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma." Aku mintakan kalian berdua perlindungan, mendoakan Hasan dan Husain. Bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin wa hamma, dan dari gangguan syaitan, ya, dan hammah binatang buas atau binatang yang berbisa, wa min kulli ainin lammah, dan lekan pandangan mata yang buruk, yang jahat. Aman. Ya tahu lagi ngantung ngang ya, ngalongin ya le bawang mambo langsung na nono ya naren yang le jin no mbe doa ya. Jadinya perbanyak doa, perbanyak zikir kepada Allah, minta perlindungan di Allah Subhanahu wa taala. Allah nyukupin kita. Rahimani wa rahimakumullah. Jadinya tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang sahabat untuk mengumumkan antik nam petuk sesuatu tali atau sejenis na'i entaliang pin leher onta tersebut, karena adanya keyakinan hal tersebut jin menolak ain atau penyakit. Lianna dzalika minasyirk alladhi tajibu izalatuh, karena hal tersebut adalah di antara perbuatan syirik yang wajib untuk dihilangkan. Rahimani wa rahimakumullah. ثم قال حفظه الله تعالى مناسبة الحديث الباب من حيث إنه يدل على أن تقليد الإبل ونحوها الأوتار وما في معناها لدفع الآفات حرام وشرك لأنه من تعليق التمائم المحرمة. Beliau Syekh Fauzan mengatakan ketika hadis ini menunjukkan bahwasana mengikatkan suatu benda pin leher onta, pin belong onta, autar nono marak senar apa tali busurno ya, atau yang sejenisnya, haramun wa syirkun, ini adalah perbuatan yang hukumnya haram dan syirik. Li'annahu min ta'liqit tamaim al-muharramah, karena ini bagian lekan tamimah yang haram. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, sesungguhnya ar-ruqa, apa ruqa? Ruqyah, jampian. Wat tamaim, bahasa antano azimat ya. Wat tiwalah, apa tiwalah? Senggeger. Syirkun, nenek adalah perbuatan syirik. Kumbe kampung na syirik, karena sekali lagi adana ketergantungan keyakinan benda-benda atau jampi-jampi nono pada apa, mereka meyakini
arakna manfaat atau mudarat yang ditolak oleh benda-benda tersebut. Ini nampak nak syirik. Bekum betu girang besenggeger. Ya. Ini tidak boleh. Ya. Ini tidak boleh. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن استعمال هذه الأشياء لقصد دفع المضار وجلب المصالح من عند غير الله شرك بالله. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pin hadis ini, segala sesuatu dengan maksud menggunakan ataupun membaca ya liqasdi daf'il madar, dengan tujuan supaya menolak kemudaratan. Mbeya muntakadu ya tagin mudarat. Ya narak girani ganggu ita. Menggantungkan urusan ta pada benda tertentu. Wajal bil masalih, begitu juga untuk mendapatkan suatu maslahat. Misal apa? Mun na arak ngetinene ginna laris dagangan ta. Monna gantung ya atau talet benda ini ya narak rani gin maling tama balinta. Ini namanya akan mendatangkan maslahat, untuk mencari kemaslahatan. Min 'indi ghairillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala, syirkun billah, bahwasanya hal tersebut adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita kembali lagi pada kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, farrabbu, yang namanya Tuhan, awil ilahu, awil ma'luhu, yang disembah, b, la budda an yakuna lahu naf'an, ya, harus berdua manfaat, atau darran, ataupun kemudaratan. Maksudnya apa? Bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak kemudaratan. Yang memiliki hal tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini jari syarat mutlak zat Tuhan, zat Allah untuk disembah. Dan selainnya tidak akan berhak. Ya, selainnya tidak akan berhak. Artinya kita akan menggantungkan urusan pada hal-hal yang kita sebutkan tadi. Ini adalah suatu kehinaan timpa kita sendiri, menghinakan diri kita. Rahimani wa rahimakumullah. لأنه لا يملك دفع الضر وجلب الخير إلا الله سبحانه وتعالى وهذا الخير معناه النهي عن هذا الفعل. Kenapa? Karena benda-benda tersebut tidak bisa menolak kemudaratan ataupun mendatangkan kemaslahatan. Illa Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya, beliau di sini menyebutkan at-tamaim, ya, lanjutan dari kitab tauhidnya. At-tamaim, apa arti tamaim? Syai'un yu'allaqu 'alal auladi minal 'ain, yaitu sesuatu yang dikalungkan pada anak kecil. Tujuan apa? Lidaf'il 'ain atau minal 'ain, untuk menolak penyakit ain, mata. Lakinna idza kana al-mu'allaqu minal Qur'ani farakhasa fihi ba'du salaf. Akan tetapi, ya, ada yang mengatakan bahwasanya, ya, kalau
yang digantungkan nono adalah Al-Quran, maka sebagian para salaf membolehkan mun Al-Quran, ya, wa yaj'aluhu minal manhiyun anhu wa minhu Ibn Abbasin. Akan tetapi sebagian juga benar-benar melarang, baik dari Al-Quran ataupun terlebih tidak dari Al-Quran. Di antaranya Abdullah bin Abbas tidak membolehkan sama sekali, baik lekan Al-Quran atau selain Al-Quran. Warruqah yallati tusamma al-azaim. Adapun ruqah, ini yang dinamakan al-azaim, wa khassa minhu ad-dalil ma khala min asy-syirki faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'ain wal humma. Kemudian ketika ruqyah yang dimaksudkan adalah jampi-jampian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan, ya, yaitu jampian untuk apa? Al-humma. Apa al-humma? Penang, demam, ya, atau dari ain, atau dari ain. Sahabat dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Auf bin Malik mengatakan, kunna narqi fil jahiliyah. Wah kami, atau nyakan kami pin masa jahiliyah, girang kami meruqyah, berjampi. Faqulna, maka kami mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa tara fi dzalika ya Rasulullah? Kumbe pendapat pe ya Rasul, ilai ketika belum mengenal Islam di masa jahiliyah, girang kami berjampi mesti. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'ridu alayya ruqakum. Kah kumbe saramte berjampi. Apa bacaan pe? Ketuanin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ke bacaan jampi pe? Kumbe sarampe. Ini penting. Karena cara lafaz bacaan yang kaduntan ini adalah harus sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam setujui. Karena berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan i'tiqad. Coba paparkan kumbe sarampe, kumbe gambaranna sarampe pada ngeruqyah ilai engkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak apa-apa atau yana kumbe-kumbe ta ruqyah berjampi, ya, selama tidak ada unsur kesyirikan. Bahasa jamak-jamak, ya Allah, ku laku kesembuhan untuk bebeaknya ini pegang kata kanggu nyonoh doa no, ya, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini ada tambahan penjelasan tentang makna tiwala. Wa tiwala, qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan tentang makna tiwala. At-tiwalatu bi kasril muthannat wa fathil wawi wal lamil mukhaffafan. Tiwala syai'un kanatil mar'atu tajlibu bihi mahabbata zawjiha, yaitu sesuatu biasa kaduna dengan nina yang dimaksudkan untuk meta cintan pasangannya. Tunina mendak lalu meta senggeger. Nah, ini biasanya dipakai oleh wanita-wanita pada zaman jahiliyah dulu. Ya, mereka ada mantra-mantra khusus dibacakan, kemudian ada kaifiat-kaifiat khusus dibacakan. Tujuannya apa? Untuk menarik cinta awanda, nyemati angan awanda pintu lain. Atau sebaliknya, seorang suami untuk istrinya pada, atau seorang
inak-inak ibu mertua atau bapak mertua, ya ada demenang menantu nda, ya ada serak pin menantu nda, langsung empetang apa anak dah senggedi arna anti yang deman ya anak ulu ke berangan pinawana dicarikan ya mantra-mantra bacaan-bacaan dengan syarat-syarat tertentu, maka ini adalah kesyirikan. Wa huwa darbun minas sihir, dan tiwalah ini adalah bagian lekan sihir. Ya, pada hukumnya le sihir karena ada sesuatu yang ditiupkan. Wa inna ma kana dhalika min asy-syirk li'annahum aradu daf'al madar wa jalb al-manafi' min 'indi ghairillah. Dan ini juga termasuk perbuatan syirik. Rahimani wa rahimakumullah. Ibnu al-Athir rahimahullah taala juga mengatakan, ma yuhabbibu al-mar'atu fi zawjiha min as-sihr wa ghairihi ja'alahu min asy-syirk li'tiqadihim anna dhalika yu'athiru wa yaf'al khilafa ma qaddarahu Allah taala, yaitu setiap sesuatu ingkaduna untuk mencari cinta pasangan minas sihir, baik itu dari sihir dan yang lainnya, ja'alahu minas syirik li'tiqadihim. Kenapa dikatakan ini adalah syirik? Li'tiqadihim, karena keyakinan mereka anna dzalika yu'athir, bahwasanya bacaan nono akan mempengaruhi nih bacaan pe, dan ada orang-orang tertentu le karena mau bacaan atau mantra-mantra tersebut, bisikan-bisikan nono dibaca, dan dengan keyakinan bacaan nono ia genarik cinta, sedangkan cinta nono datangna lekan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kesalahan yang kedua adalah menolak apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah takdirkan dengan yang berangan, pinak berangan. Dan ini tipu daya syaitan. Semuanya ini adalah tipu daya syaitan. Ad-dalilu qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dalil bahwasanya bolehnya meruqyah ketika terkena ain ataupun tademam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ruqyata illa min ainin aw humatin, tidak ada ruqyah kecuali pada penyakit ain ataupun karena demam. Ya, karena demam. Silakan. Demam nono, fa innal huma min fayhi jahannam fa abriduhu ma'an atau fa abriduhu bil ma'. Sesungguhnya humma nono, demam nono lekan angkos api neraka. Yang pun tak demam no. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dinginkan dengan menggunakan air, kompres, siram, ada yang air obatnya. Ya, lagu itamun biak demam, iya dah kena air no, jangan dah benengan ini. Kompres, silakan dikompres. Lekana kemudian apa? Siram kedik-kedik gitu. Ya, dinginkan menggunakan air. Rahimani rahimakumullah. وحاصل ما ذكره المصنف رحمه الله في حكم هذه الأشياء المذكورة ما يلي. Kemudian beberapa pelajaran dari apa yang disebutkan muallif. Yang pertama, anna ar-ruqyata tanqasimu ila qismain, qismun masyru'un wa qismun mamnu'. Bahwasanya ruqyah nono ada dua macamnya. Pertama, qismun masyru', yaitu ruqyah yang masyru'. Mana dia? Ruqyah yang tidak ada mengandung kesyirikan, atau bacaan-bacaan yang mengandung kesyirikan, atau tidak bagian lekan sihir. Maka nenek kanggo. Ya.
pengadu bahasa Arab atau tangadu bahasa anta. Silahkan dengan menggunakan bahasa yang dipahami. Wa qismun mamnu, dan ada juga ruqyah yang dilarang, ya nak kanggu. Wal mamnu'u ma kana fihi syirk, dan begitu juga yang dilarang adalah selama ada unsur kesyirikan, maka itu dilarang. Ya, ijari pelajarannya atau ikatannya di sini adalah ara atau ya nara unsur kesyirikannya. Mon ya nara unsur kesyirikannya boleh. Kalau ada unsur kesyirikannya maka tidak boleh. Wat-tamaim tanqasimu ila qismain, begitu juga at-tamaim. Ya, tamimah nono dibagi menjadi dua. Qismun mamnu'un bil ijma'. Yang pertama adalah bagian yang dilarang ijma' kaum muslimin. Ijma' para salaf mengatakan tidak boleh. Wa huwa ma kana yashtamilu ala syirkin, yaitu sesuatu iarak mengandung kesyirikan. Wa qismun mukhtalafun fih, dan yang kedua adalah bagian yang ada perbedaan para sahabat. Ada perbedaan para sahabat. Wa huwa ma kana minal Qur'an, yaitu ketika ada bagian lekan Al-Qur'an yang dipakai. Ya, pakai tulisan Al-Qur'an, Al-Fatihah, ayat kursi ditulis, itu yang disimpan. Ada yang mengatakan boleh. Qila innahu jaiz, kanggu. Wa qila, ada yang mengatakan innahu mamnu', maka ini juga tidak boleh. Was sahih, dan pendapat yang sahih, perkataan yang sangat kuat adalah annahu mamnu'un, baik dari Al-Quran, maka itu adalah sesuatu yang dilarang. Mina azimat, ngadu Al-Quran tetap dilarang. Kenapa? Saddan lidh-dhari'ah wa siyanatan lil-Quran, untuk mencegah adz-dhari'ah, pintu kesyirikan yang lain, untuk menutup adanya celah kesyirikan atau kemaksiatan yang lain. Maka tetap tidak boleh. Wasiyanatan lil Quran, dan untuk menjaga Al-Quran. Mon tanba ya Al-Quran le nampina azimat, kan macam-macam lekak tah. Dan tidak ada yang bisa menjamin selalu ingat itanul yapin langan-langan yang mulia di tempat-tempat yang terpuji. Kadang lupa bekek taloh jeding dalam WC, bekek tak qada hajat, atau ditaruh di saku, tolopin dompet. Berapa dosa kita? Ya, jadinya untuk tujuan kenapa dilarang? Untuk menjaga kemuliaan Al-Quran dan untuk menutup pintu kemaksiatan yang lain atau pintu kesyirikan yang lainnya. Rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang namanya tiwalah, senggeger, tetap ya nakanggu. Ijma' kaum muslimin, ijma' para salaf mengatakan innahu mamnu'. At-tiwalah mamnu'ah, bahwasanya tiwalah nono adalah sesuatu yang dilarang. Ya, kenapa? Li'annaha darbun minas sihir, karena tiwalah nono bagian lekan praktik sihir. Jelas? Azan? Masih? Wa an Abdullah bin Uqaim radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abdullah bin Uqaim radhiyallahu anhu riwayat yang marfu',
Man ta'allaka syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka urusannya akan diwakilkan kepada benda tersebut. Serahang urusan napin benda nono li Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga di dalam sebuah riwayat kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menyuruh ya orang-orang yang melakukan kesyirikan untuk apa? Meminta bantuan lekan benda atau sesuatu atau seseorang yang dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah bersuruh kah balaku kaipi bantuan tini, dan mereka tidak mampu. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi tatkala tagirang apa mengalungkan atau nekenang atau menaruh benda-benda dengan keyakinan bau benda nono ginolak kemudaratan dan mendatangkan manfaat, sempit urusan ta. Selalu ita sangat bergantung. Baik berutan wah objuluk tulak apa lupa apa banu pok lupa ta masih tulak. Kenapa? Karena merasa tidak aman tatkala jauh dari benda tersebut, sehingga dilimpahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin disempitkan. Rahimani wa rahimakumullah. Hada hadithun wajizul lafzi azimul faidah. Hadis ini adalah hadis yang singkat namun faedahnya sangat besar. Yukhbiru fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna man iltafata biqalbihi aw fi'lihi aw bihima jami'an ila syai'in yarju minhu an-naf'a aw daf'a ad-dar. Bahwasanya setiap orang imalingang atena atau pegawaian atau kedua-dua atele pegawaian empalingang dipalingkan dari Allah kepada benda-benda tersebut dengan tujuan yarju minhu naf'a au daf'ad dar, karena mereka mengharapkan benda nono ya kalung tersebut atau teken nono gin menolak kemudaratan dan akan mendatangkan manfaat. Wakalahu Allah ila dzalikal ghair wa khadalahu. Maka Allah Subhanahu wa taala wakalahu Allah ila dzalika syai'il ladzi ta'allaqahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan ya bergantungna urusan napin benda-benda tersebut. Faman ta'allaka billahi kafahu wa yassara lahu kulla asirin. Ayai ja inggantung urusannya timba Allah, serahang urusan timba Allah. Mbeke bukti inta nyerahang urusan timba Allah para jemaah. Nabi inta sallallahu alaihi wasallam ngajarita doa ketika فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ, apabila seorang keluar dari rumahnya, فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ كَفَتَاهُ, maka Allah mencukupkan ia. Allah lindungin ita, Allah gin menuhin urusan apa kebutuhan ta. Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepadanya. La haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan daya upaya yang aku miliki melainkan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Cukup wah nono. Ya, cukup. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala kesulitan. Wa man ta'allaqa bi ghairihi wakalahu Allah ila dzalikal ghair wa khadala. Ayai ini gantungan urusannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik kepada manusia, kepada jin, kepada malaikat, ya, kepada benda-benda tertentu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan juga urusannya pada benda tersebut. Wa khadalahu, dan Allah menghinakan. Bukti hinan tambe ita ini manusia berde akal. Terkadang tidak masuk akal langan tai
gantungan urusan ta. Ya, langsung na. Ya, benang. Ini tidak masuk akal. Makanya Allah Subhanahu wa taala menghinakan kita. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita tutup, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasana tajauh lekan syirik ini adalah kunci dari segala apa? Kemudahan. Allah gen ngambil kita kesembuhan, Allah gen nyedi kesedihan ta. Allah Subhanahu wa taala gen ngilangang gangguan-gangguan. Di dalam sebuah riwayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asabahu hammun aw ghammun aw adhan aw shiddatun ayyaija intimpana le ya apa timbana le kesedihan, sedih kita, ataupun kekhawatiran, sakit, syiddah. Begitu juga syiddah ini masalah dunia yang ikras, dere, ya, fakir dan yang lainnya, kesusahan untuk memenuhi kebutuhan. Faqala, kemudian dia mengatakan, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Dia mengatakan, Allah Tuhanku, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, la usyriku bihi syai'a, tidak aku sekutukan dengan sesuatu apapun. Artinya, ku sedih tetap Allah timbaku laku, ku sakit Allah timbaku laku kesembuhan, tatkala aku fakir Allah langanku laku kecukupan. Ya, timba Allah. Kita mengatakan Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a, kushifa ma biha, ya, atau kushifa ma bihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat semua musibah-musibah yang ia alami. Nuno kata baca, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Tuhanku, talaku Allah Tuhanku, berarti Allah doang lengan talaku rezeki. Allah Tuhanku, Allah doang lengan talaku kesembuhan. Allah Tuhanku, Allah doang lengan talaku perlindungan. La usyriku bihi syai'a, dan aku tidak akan menyekutukannya dengan suatu apapun. Mungkin demikian para jemaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan, insyaallah. Sambunganna ta lanjutan ya pen pertemuan ta minggu yang akan datang. Wallahu taala a'la wa